الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام، والذي أمرنا بإقامة شعائر الإسلام وإيتاء الزكاة والصيام وغيرهما من أركان دين الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من راعاها عز بين الأنام، وأشهد أن سيدنا نبينا محمدا عبده ورسوله الذي وقف أمام أهل الدنيا يدعوهم إلى دينه بكل إقدام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه داعم الإسلام. أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan taufik, hidayah dan inayahnya. Kita masih diberi kekuatan, kesehatan, kesempatan, kenikmatan, terutama nikmat iman Islam, sehingga kita masih dapat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal yang soleh kita, yaitu salat Jumat di rumah Allah yang mulia ini. Salat dan salam tetap kita haturkan kehadiran kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita tunggu syafaatul udzmanya di yaumil qiyamah. Kemudian marilah kita bersama-sama untuk lebih meningkatkan rasa takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yakni melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Masyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Sekarang kita berada di Jumat terakhir di bulan Sya'ban, di mana insya Allah kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang dinanti-nantikan. Akan kedatangannya, sangat dirindukan kedatangannya oleh hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan ini banyak mengandung pendidikan, pelajaran yang suci serta tinggi untuk kebaikan diri seorang dan untuk kesejahteraan masyarakat. Juga di bulan Ramadan terdapat banyak kelebihan-kelebihan yang tidak akan didapatkan pada bulan-bulan lainnya. Oleh karena itu hadirin, mari kita sambut kedatangan bulan suci Ramadan yang insya Allah tinggal 3 hari lagi kita akan memasukinya. Marhaban ya syahrul mubarakah, marhaban ya syahrul maghfirah, marhaban ya syahrul itqu minan nar. Selamat datang bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, dan bulan yang penuh dengan pembebasan dari siksa api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikala akan memasuki bulan suci Ramadan, beliau berkhutbah sebagaimana khutbahnya tentang kemuliaan bulan suci Ramadan. Ya ayuhan nas, qad ajlakum syahrul azim, syahrul mubarakah. Wahai manusia, sesungguhnya telah menaungi akan kamu bulan Ramadan, bulan yang mulia, yang berkah, bulan yang di dalamnya terdapat Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dan lebih utama dari 1000 bulan. Berpuasa di bulan Ramadan ini diwajibkan Allah atas kamu, dan beribadah di semua amalannya menjadi amalan tatawu, amalan yang mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan satu kebajikan, adalah ia seperti yang telah menunaikan suatu amalan yang wajib pada bulan-bulan lainnya. Siapa-siapa yang menunaikan fardu atau wajib di bulan Ramadan, adalah ia sebagai seorang yang menunaikan 70 fardu di bulan lainnya. Itulah bulan Ramadan, bulan yang harus dibarengi dengan sabar. Sedangkan sabar itu balasannya tidak lain adalah surga Jannatun Naim. Ramadan ini ialah bulan memberikan berbagai berupa pertolongan
Dan bulan inilah bulan ditambahnya rezeki bagi kaum muslimin. Barang siapa memberi makan atau berbuka kepada orang yang berpuasa, adalah yang demikian itu ampunan bagi dosanya dan akan memerdekakan dia kelak dari api neraka. Dan adalah baginya pahala sebagaimana pahala yang diperoleh orang yang berpuasa itu sendiri, dengan tidak mengurangi sedikit pun pahalanya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada waktu Rasulullah SAW memberikan khutbahnya yang terakhir tadi, ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tidaklah kami semua orang-orang yang sanggup untuk memberi sedekah kepada orang yang berpuasa? Bagaimana ya Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab, "Allah memberikan pahala itu kepada orang yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, walaupun pemberian bukaannya hanya sebiji korma atau seteguk air saja." Seterusnya Rasulullah SAW menjelaskan dalam khutbahnya, bulan Ramadan ialah bulan yang di permulaannya rahmat, pertengahannya maghfirah, dan akhirnya memperoleh kemerdekaan dari api neraka. Barang siapa meringankan beban tugas pekerjaan budaknya, buruhnya, karyawannya, pembantunya di bulan suci Ramadan, Allah mengampuninya dan memerdekakan kelak dari siksa api neraka. Kemudian saudara-saudara, Nabi menganjurkan pula dalam menyambut bulan suci Ramadan ini, di dalamnya kita disuruh memperbanyak dengan 4 macam. 2 macam untuk kamu menuntut keridhaan Allah, dan 2 macam lagi yang kamu sangat berhajat dan bercita-cita kepadanya. Adapun 2 macam yang kamu menuntut keridhaan Allah ialah mengucapkan kalimat tauhid dan beristighfar, serta 2 macam lagi yang kamu sangat berhajat dan bercita-cita kepadanya ialah mohon surga dan memohon perlindungan dari siksa api neraka. Akhirnya kata Nabi, siapa-siapa yang memberi minum kepada orang yang berpuasa di waktu berbuka, Allah memberinya minum dari air kolamku yang tidak merasa haus-haus lagi sesudahnya, sehingga ia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sambutan atau pidato Nabi dikala akan memasuki bulan suci Ramadan. Dari pidato atau khutbah Nabi dikala memasuki bulan Ramadan, maka diambil satu kesimpulan bahwasanya kita untuk mempuasakan sebaik-baiknya dengan penuh keikhlasan dan keimanan, yang senantiasa kita berusaha menjauhkan dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa serta hal-hal yang membatalkan puasa. Adapun di antara yang membatalkan pahala puasa seperti berdusta, mengumpat, memaki, berkata kotor, mengadu domba, bersumpah palsu, serta memakan makanan yang haram. Dikala berbuka kita berusaha untuk menghindarkan dari makanan-makanan yang haram. Jangan sampai kita memberi bukaan dari hasil menipu, hasil judi, hasil korupsi, serta hasil-hasil haram lainnya. Kita usahakan berikhtiar sekuat tenaga kita agar kita mencari rezeki untuk membeli bukaan adalah rezeki yang halal, thayyiban, mubarakan, yang halal, yang baik dan berkah, sehingga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dikala kita berbuka jangan berlebih-lebihan sehingga timbul mubazir. Kadang-kadang kita mengkodoknya, mentang-mentang seharian kita tidak makan, kita tidak minum, maka dikala berbuka semuanya masuk. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kepada kita, dijelaskan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kulu wasrabu wa la tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berlebih-lebihan. Yang kedua, dari khutbah Nabi, ambil satu kesimpulan adalah kita disuruh untuk memperbanyak amal soleh di bulan suci Ramadan, berlomba-lomba meraih pahalanya, seperti sholat tarawih. Hendaknya kita lakukan, karena hanya di bulan suci Ramadan inilah adanya sholat tarawih. Kita disuruh untuk qiyamul lail, sehabis sahur jangan sampai tidur lagi.
kita berusaha untuk berzikir, membaca Al-Quran, bertahajud, sehingga kita sanggup untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, terutama di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ke masjid. Yang ketiga, kita disuruh untuk memberi bukaan kepada orang yang berpuasa, baik hanya seteguk air teh atau air kopi atau air susu, ataupun hanya sebiji korma. Karena orang-orang yang memberikan bukaan kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa tersebut, dan tidak mengurangi sedikit pun pahalanya. Dan Allah kelak akan membebaskan kita dari siksa api neraka. Dan andai kata kita menjadi majikan, menjadi pejabat yang memiliki anak buah atau karyawan, maka ringankanlah bebannya, kurangilah tugasnya. Jangan sampai mereka menjadi batal puasa gara-gara kita yang menjadi majikan atau orang yang memiliki anak buah memberikan beban ataupun tugas yang begitu berat. Orang-orang yang memberikan keringanan kepada bawahannya, kepada pembantunya, maka kelak akan dibebaskan dari siksa api neraka. Selanjutnya hadirin, Nabi menyuruh kita untuk banyak-banyak bertilawatil Quran, senantiasa banyak-banyak membaca sholawat, dan juga 4 hal, yaitu asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata, wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Aku bersaksi, berkeyakinan bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku mohon ampun kepada Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah akan surga, dan aku berlindung dengan Engkau dari siksa api neraka. Ini kita baca selama bulan suci Ramadan. Jangan hanya kita baca sehabis sholat tarawih saja, melainkan di waktu-waktu lainnya selama bulan suci Ramadan. Akhirnya hadirin, marilah kita sambut bulan suci Ramadan dengan penuh kesenangan, kegembiraan. Man faraha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan nar. Barang siapa yang gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya masuk ke dalam api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang selalu gembira, sehingga nanti minimal puasa kita digolongkan syamul khawas, yaitu puasanya orang khusus. Jangan sampai menjadi puasa syamul am, puasanya orang awam yang hanya memikirkan urusan dunia, tapi dia tidak meraih pahala puasa. Puasa hanya melepas wajib, tapi dia tidak tarawih, tidak tadarus, tidak berusaha untuk meraih pahala-pahala puasa. Namun yang dia pikirkan kesibukan untuk mencari bukaan dan urusan-urusan dunia lainnya. Berbeda dengan syamul khawas, yaitu golongan orang yang khusus. Di samping pikirannya dia memikirkan urusan dunia, tapi dia juga beribadah kepada Allah. Di samping berpuasa, dia tarawihnya penuh, tadarus setiap malam, khatam 30 juz. Setiap malam dia berzikir, senantiasa membaca sholawat, serta ibadah-ibadah lainnya. Inilah golongan syamul khawas. Yang ketiga adalah golongan syamul khawasul khawas. Ini golongan para ulama, para wali Allah, para sholihin, para nabi, para anbiya. Kita tidak sanggup untuk bisa mengikuti seperti puasanya mereka. Minimal hadirin, kita berusaha untuk menjadi golongan yang kedua, yaitu syamul khawas. Di samping kita memikirkan urusan dunia, kita juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita diberi oleh Allah balighna fi syahri Ramadan, disampaikan oleh Allah pada bulan suci Ramadan dalam kondisi sehat walafiat, imanan daiman, iman yang penuh kekokohan, iman yang ikhlas, iman yang selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan nantinya kita tergolong hamba-hamba yang la'allakum tattaqun, yaitu orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.